Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, pagi yang ke-23 di bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan kewajiban sholat subuh berjamaah. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, "Man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah." Siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dia berada di bawah jaminan Allah Subhanahu wa taala. Allah jamin keamanannya, Allah jamin kesehatannya, Allah jamin segala-galanya, termasuk Allah jamin keluarganya. Oleh karena itu dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengancam, jangan sekali-kali kalian mengganggu orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, karena keamanannya berada pada jaminan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengganggu mereka, maka dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita akan isi waktu kita sampai waktu suruk dengan membahas yang berkaitan dengan kematian dan urgensi Lailatul Qadar. Kita bahas subtema yang pertama dulu, yaitu tentang kematian. Bapak Ibu rahimakumullah, setiap kita pasti meyakini bahwa dirinya akan mati. Pasti yakin. Tidak ada seorang pun yang tidak meyakini bahwa dirinya akan mati. Semua pasti yakin. Akan tetapi ada orang yang yakin kemudian mempersiapkan diri, ada yang yakin tapi kemudian tidak melakukan persiapan karena banyak faktor yang membuat dia lalai dari mempersiapkan hari setelah kematian. Jadi kalau yakin pasti suatu saat, ya entah kapan, pasti akan mati. Tetapi dalam mempersiapkannya ini berbeda-beda. Orang lebih banyak perhatian untuk mempersiapkan hidup yang enak, tapi lupa mempersiapkan mati yang enak. Nah, oleh karena itu kita sangat butuh kepada mengingat kematian. Ya. Kita butuh dalam hidup ini untuk zikrul maut, mengingat kematian sebagai rem ya, untuk kehidupan kita. Karena orang terkadang bahkan sering ya dalam kehidupan ini ya, terlalu ambisi ya, mengejar kehidupan dunia
sampai dia lupa atau seolah-olah lupa bahwa dirinya itu sedang diincar oleh kematian setiap saat. Jadi setiap hari kematian itu mengincar kita. Kalau hari ini lolos, belum tentu besok. Kalau besok lolos, belum tentu lusa. Terus diincar kematian. Seolah-olah kita lupa itu. Ya, karena merasa mungkin dia sedang di puncak kesehatannya, atau di puncak kekuatannya, di puncak kekayaannya, seolah-olah dia akan hidup lama, atau hidupnya masih lama. Ya, seperti disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Humazah. Allah berfirman, alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Orang yang mengumpul-ngumpul harta dan menghitung-hitungnya. Ya, dia mengira bahwa hartanya itu bisa membuat dia kekal, atau bisa membuat dia hidup lebih lama. Yahsabu anna malahu akhladah. Dia mengira bahwa hartanya bisa membuat dia lebih lama hidup. Padahal tidak sama sekali. Ya, harta itu tidak menambah umur sedetik pun. Begitupun kesehatan tidak menambah jatah umur semenit pun. Ya, dan orang untuk mati tidak harus sakit, ya, tidak harus dia kehabisan harta, nggak bisa makan lalu mati, ya, tidak harus tua dulu, beruban dulu, tidak. Kapanpun bisa. Ya, maka disebutkan dalam hadis ya, ya, bahwa di antara tanda dekatnya hari kiamat yaitu banyaknya atau tampaknya kematian yang mendadak. Ya. Hadis riwayat Imam At-Tabrani, derajatnya hasan. Inna min iqtirabis sa'ah an yadhhara mautul fajah. Di antara tanda dekatnya hari kiamat yaitu munculnya atau tampaknya atau terlihatnya kematian yang tiba-tiba. Ya. Tiba-tiba itu orang tidak menyangka bahwa dia akan meninggal pada saat itu. Ya, dan kita banyak melihat kejadian seperti itu. Ya. Kemarin-kemarin orang itu masih sama kita ngobrol, bahkan main, ya, main bola, main futsal, atau di kajian. Tiba-tiba besoknya dikabarkan meninggal. Ya. Nah, itu meninggal tiba-tiba. Ya, banyak seperti itu. Nah, maka kita harus waspada. Kadang orang ya, karena ambisinya terhadap dunia terlalu kuat. Ya, misalkan dia ambisi pengen punya rumah yang bagus, rumah impian, rumah idaman, sehingga dia bekerja keras setiap hari. Ya, berangkat pagi, pulang sore, kadang pulang malam, kadang nggak pulang. Ya, agar dia bisa cepat-cepat membangun rumah impiannya. Ya. Seolah-olah dia tidak tahu bahwa setiap hari itu dia bisa saja meninggal. Ya. Banyak ya peristiwa yang bisa dijadikan pelajaran oleh kita. Ya. Dalam sebuah ceramah ya, berbahasa Arab ada disebutkan beberapa kisah nyata. Ya, betapa kematian itu bisa datang tiba-tiba. Ya, ada seorang wanita, ya, dia sedang mempersiapkan pernikahannya. Dia bergembira, ya, karena sebentar lagi dia akan menjadi seorang istri dari seorang laki-laki yang dia idam-idamkan. Kemudian di hari pernikahannya, calon suaminya ya, yang sedang dalam perjalanan mau menuju ke tempat pernikahan,
Qadarullah, Allah takdirkan mengalami kecelakaan, kemudian meninggal. Ya, meninggal. Maka si wanita itu kemudian bersedih. Kemudian bapaknya, ya, bapaknya si wanita ini ingin bertakziah, ya, ingin bertakziah kepada calon suami dari putrinya tadi. Kemudian berangkatlah dia, ya, ke rumah duka. Qadarullah, di tengah perjalanan bapaknya ini kemudian meninggal juga. Ya. Maka bertambahlah kesedihan si wanita tersebut. Ya, jadi dalam sekejap Allah Subhanahu wa taala membalikkan kondisi seseorang yang tadinya dia di puncak kebahagiaannya karena akan memiliki suami, akan menikah, dan dia masih dibimbing oleh seorang bapak. Dalam waktu sekejap tiba-tiba calon suaminya meninggal, bapaknya meninggal. Akhirnya kegembiraannya berubah menjadi kesedihan dalam sekejap. Dan dia tidak pernah membayangkan akan terjadi seperti itu. Nah, ini harus kita waspadai. Kemudian ada seseorang yang dia punya impian ingin memiliki rumah yang bagus. Dia punya impian pengen punya rumah yang bagus. Kemudian bekerjalah dia dengan sungguh-sungguh, ya, menabung agar dia bisa membeli atau membuat rumah impiannya tersebut. Bertahun-tahun dia mengumpulkan uang, ya, menabung. Kemudian setelah uang itu cukup, kemudian dia bikin rumah impian dia dan jadi. Ya. Semuanya sudah siap untuk ditempati. Ya, aksesorisnya, ya, peralatannya semua sudah lengkap. Cuma satu yang belum, yaitu instalasi listrik. Tinggal itu saja. Kemudian dia pasang, ya, instalasi listriknya. Qadarullah di hari pertama dia akan menempati rumah itu, dia tersengat oleh arus listrik. Ya, dia kesetrum, kemudian dia meninggal. Bertahun-tahun dia menabung, ya, untuk membangun rumah impian, dan dia sudah membangunnya. Kemudian di hari pertama dia akan menempati rumah itu, Allah takdirkan dia meninggal. Itulah kematian. Kemudian Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menceritakan, ya, ada seorang tetangga, ya, atau seseorang, dia sedang memperbaiki genteng rumahnya. Dia menaiki tangga, membetulkan atap rumahnya. Kemudian qadarullah dia terjatuh. Ya, terjatuh. Kemudian tetangganya cepat-cepat membawa dia ke rumah sakit. Di tengah perjalanan, ya, orang yang mengantar ke rumah sakit itu, ya, qadarullah mobilnya bertabrakan. Kemudian yang mengantarnya meninggal, tetapi yang diantarnya masih selamat. Ya, yang mengantar mau ke rumah sakit dia yang meninggal, yang diantarnya yang jatuh dari atap itu dia masih selamat. Ya, itulah kematian. Ya, sehingga dalam bait syair dikatakan, kam min sahihin mata bi ghairi illah wa kam min saqimin asyahina minad dahr. Betapa banyak orang yang sehat mati tanpa alasan, tanpa sebab. Dan betapa banyak orang yang sakit tapi masih hidup beberapa tahun lamanya. Nah, itulah misteri kematian. Jadi kita sangat butuh untuk mengingatkan diri kita bahwa kematian itu dekat. Dia bukan jauh ada di mana, enggak. Dia sangat dekat. Ya. Nah, kadang kita butuh diingatkan untuk itu. Ya.
Dan Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih memerintahkan kepada kita untuk banyak-banyak mengingat kematian. Beliau bersabda, "Aksiru dzikra hadimil ladzat." Perbanyaklah oleh kalian mengingat penghancur segala kelezatan. Perbanyaklah oleh kalian mengingat penghancur segala kelezatan. Penghancur kelezatan maksudnya adalah al-maut, yaitu kematian. Karena orang kalau sudah datang ajalnya, tidak ada lagi yang namanya kenikmatan. Bahkan para ulama salaf mengatakan, seandainya orang miskin tidak mengalami kesulitan apapun di dunia ini, kecuali sulitnya sakaratul maut, itu sudah cukup bagi dia untuk tidak bisa menikmati hidup. Ya. Jadi kalau orang di dunia ini nggak ada kesulitan kecuali satu, yaitu sulitnya sakaratul maut, harusnya itu sudah membuat dia itu nggak akan menikmati hidup ini. Nggak bisa tidur enak, nggak bisa makan enak, apalagi jalan-jalan. Nggak bisa. Kenapa? Karena dia terbayang-bayang betapa sakitnya sakaratul maut. Ya. Jadi kalau tidak ada kesulitan di dunia ini kecuali sakaratul maut, harusnya itu sudah cukup membuat orang itu tidak terlalu menikmati kehidupan dunia. Ya. Karena sakaratul maut, ya, kalau kita baca gambaran-gambaran tentang bagaimana sakitnya sakaratul maut, itu sangat mengerikan, ya, sangat menyakitkan. Nah, maka perbanyaklah mengingat penghancur segala kelezatan, yaitu kematian. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, "Wa kafa bil mauti wa'idhah." Cukuplah kematian sebagai pemberi nasihat. Cukuplah kematian sebagai wa'idhah, ya, pemberi nasihat. Siapa yang kematian tidak membuatnya sadar, lalu apalagi yang bisa membuat dia sadar? Ya, kalau kematian tidak cukup membuat dia berhenti dari maksiat, dari durhaka kepada Allah, lalu apa yang bisa membuat dia berhenti dari maksiat? Kalau kematian saja tidak cukup membuat dia sadar, ya, melihat tetangganya meninggal, ya, nggak ada kesadaran bahwa dia pun nanti akan begitu, ya, masih terus bermaksiat. Ya, kadang melihat saudaranya meninggal, masih terus bermaksiat. Ya, jadi kematian tidak membuat dia sadar. Nah, cukuplah kematian sebagai pemberi nasihat. Dalam hadis yang lain, Nabi ditanya tentang siapakah manusia yang paling cerdas. Maka Nabi bersabda, "Aqyasun nasi aktsaruhum dzikran lil mauti wa asyadduhum isti'dadan lah." Manusia yang paling cerdas adalah yang paling banyak mengingat kematian dan paling mempersiapkan kematian. Itu yang paling cerdas. Manusia yang paling cerdas adalah manusia yang paling banyak mengingat kematian dan paling mempersiapkan kematian. Ya, maka kebalikannya, orang yang jarang dia ingat kematian, dimanapun gak ingat mati. Dia datang ke rumah sakit, melihat orang sakit, dibesuk, ya, dikasih selang, disuntik, gak teringat kematian. Mengantar jenazah ke kuburan, gak ingat bahwa dirinya akan mati. Orang yang semakin jarang mengingat kematian, itu orang paling jahil, ya, paling bodoh. Karena orang yang paling cerdas adalah orang yang paling ingat mati.
Nah, maka dalam kehidupan ini hendaknya kita selalu ingat kematian. Ya, kematian harus ada di depan mata kita. Ya, bahwa setiap hari kematian itu bisa mengincar kita. Ya, dalam hadis disebutkan maut itu lebih dekat daripada dekatnya tali sandal seseorang di antara kalian. Ya. Sandal kita itu dia bukan dekat dengan kita, nempel dengan kaki kita. Artinya dia sangat dekat. Nah, kematian lebih dekat kepada kita daripada sandal kita kepada kita. Ya, sandal kita pakai setiap hari. Ya, kemana-mana kita bawa sandal. Nah, kematian itu lebih dari itu. Artinya orang dalam kondisi apapun, ya, dia bisa didatangi oleh kematian. Dan apabila kematian sudah datang, ajal seseorang sudah datang, maka tidak bisa dimundurkan barang sedetik pun nggak bisa. Ya, maka jangan kita seperti orang yang Allah firmankan dalam Al-Quran, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Allah berfirman, dan berinfaklah dari sebagian yang Allah rizkikan kepada kalian sebelum kematian datang kepada salah seorang dari kalian, lalu dia berkata, ya Rabbana, ya Rabbi, seandainya engkau menunda ajalku beberapa saat saja, lalu aku akan berinfak dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Nah, jangan sampai kita termasuk orang yang seperti itu. Ketika diperintahkan berinfak, dia tidak berinfak. Lalu ketika ajalnya tiba, dia minta ajalnya ditunda sebentar saja, misalnya 5 menit saja, lalu dia akan bersedekah. Ya. Uangnya akan dia bagi-bagikan. Ya, 5 menit itu. Tetapi itu angan-angan. Karena kalau ajal sudah tiba, maka tidak akan bisa dimundurkan atau dimajukan. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Atau seperti yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu shalihan. Sehingga apabila telah datang kepada salah seorang dari mereka kematian, dia berkata, rabbirji'un, ya Allah, ya Rabb, kembalikanlah aku. Maksudnya kembalikan ke dunia. Untuk apa? La'alli a'malu sholihah. Mudah-mudahan aku bisa beramal soleh. Ya, kematian sudah datang kepada dia, lalu dia berdoa, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Ya, hidupkan aku beberapa saat lagi. Untuk apa? Untuk beramal soleh. Nah, maka para jamaah rahimakumullah, hidup yang sekarang kita jalani ini adalah angan-angan orang-orang yang sudah mati. Ya. Hidup yang kadang menurut kita ini nggak jelas apa gimana, ya, pusing, banyak ini, banyak itu. Ini merupakan angan-angan impian orang yang sudah mati. Ya. Orang yang sudah mati, mereka berangan-angan pengen dikembalikan lagi ke dunia meskipun sebentar. Dan mereka kalau dikembalikan ke dunia, mereka pengen apa? Bukan pengen jalan-jalan, pengen makan-makan, pengen arisan, pengen ngeliwat, bukan. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia sebentar saja, mereka akan beramal soleh, akan sedekah, akan sholat meskipun 2 rakaat, akan berinfak meskipun 5.000. Kenapa? Karena orang yang sudah mati, mereka tahu yang manfaat di akhirat itu apa. Ya, mereka tahu, mereka merasakan. Jadi ketika mereka sudah mati, berangan-angan pengen dikembalikan, lalu mereka akan beramal soleh. Nah, maka hidup yang Allah kasih kepada kita sekarang ini jangan disia-siakan. Ya, terlebih sekarang kita sedang berada di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, apalagi sedang berada di 10 hari
terakhirnya, ya, fase terpenting ya di bulan Ramadan adalah di bagian akhirnya, di 10 terakhir. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila di 10 malam terakhir, beliau menghidupkan seluruh malamnya atau menghidupkan sebagian besar malamnya. Ya, mungkin masih tidur tapi sedikit porsinya. Lebih banyak porsi untuk ibadahnya. Itu di 10 malam terakhir. Ya, dengan sholat tahajud, dengan tilawah, dengan berzikir, berdoa, sedekah, dan amal ibadah yang lain. Itu di 10 malam terakhir. Ya, jadi jangan sia-siakan hidup atau usia yang Allah berikan pada kita. Selagi Allah berikan umur kepada kita, maka gunakanlah untuk ketaatan. Para jamaah rahimakumullah. Orang yang cinta dunia, ya, cinta dunia artinya dia sangat berambisi, ya, ingin memiliki dunia ya, untuk kesenangan semata. Itu maksud cinta dunia. Adapun orang yang dia berikhtiar, berusaha, berdagang, tetapi harta itu nanti dia gunakan untuk akhirat, ini tidak disebut cinta dunia. Cinta dunia adalah yang tujuannya adalah dunia. Kenapa dia bekerja, berdagang, mengumpulkan harta setiap hari? Ya untuk dunia, untuk bersenang-senang, untuk kesenangan. Itu cinta dunia. Orang yang cinta dunia akan lalai dari mengingat kematian. Kalaupun dia ingat mati, maka dia akan lari atau takut, ya, atau bahkan benci. Kenapa? Karena dalam hatinya ada cinta kepada dunia. Ya, orang yang cinta kepada sesuatu, dia takut berpisah darinya. Itu rumusnya. Orang yang mencintai sesuatu, pasti dia takut berpisah darinya. Nah, maka orang yang paling ditakuti, paling dibenci oleh orang yang cinta dunia adalah apa? Kematian. Karena kematian akan memisahkan dia dengan kehidupan dunia. Ya, orang kalau sudah mati, berapapun investasinya, ya, saldonya, ya, berapa banyak pun hartanya, tidak akan ada yang dia bawa ke alam kubur. Ya, yang dia bawa hanya 3 lembar, ya, kain kafan. Hanya itu saja. Semuanya dia tinggalkan menjadi warisan. Ya, warisan untuk ahli waris. Makanya dalam hadis Nabi bertanya, ayyukum malu warisihi ahabu ilaihi min malihi. Siapa di antara kalian yang harta ahli warisnya lebih dia cintai daripada harta dirinya? Nabi bertanya, siapa di antara kalian yang harta ahli warisnya lebih dia sukai daripada harta dirinya? Tentu para sahabat menjawab, ya Rasulullah, tentu semua kita lebih mencintai hartanya daripada harta ahli warisnya. Kemudian Nabi SAW memberikan gambaran, fa inna ma lahu maqaddam wa ma lu warithihi ma akhad. Sesungguhnya yang disebut harta milik dia adalah apa yang dia sedekahkan. Sedangkan yang dia simpan, yang dia tabung, yang dia tunda, itu bisa jadi harta milik ahli waris. Artinya kalau kita suka dengan harta kita, perbanyak sedekah. Yang disebut harta kita itu adalah yang disedekahkan. Itu yang kekal abadi, nggak akan pernah hilang. Berapapun yang kita sedekahkan, akan kembali kepada kita di dunia dan di akhirat. Dia akan kekal. Adapun yang kita tahan, kita tabung, belum tentu itu menjadi harta kita. Ya. Kadang seseorang tabungannya banyak, investasi di mana-mana, tiba-tiba datang ajalnya tanpa dia duga-duga. Maka semua tabungan yang ada menjadi milik siapa? Milik ahli waris. Seandainya dia masih hidup, ya dia sedekahkan, dia wakafkan, jadi masjid, jadi sekolah, ya jadi rumah para pengajar, para guru, maka akan mengalir, ya, pahala ke alam kubur, ya, menjadi amal jariah.
Ya, tapi kalau ditabuh, ya maka dia akan berpindah status kepemilikannya menjadi milik ahli waris. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian lari daripadanya, sesungguhnya dia akan menjumpai kalian. Ya, kematian yang kalian lari daripadanya, nah yang lari dari kematian adalah yang tadi, yang cinta kepada dunia. Mereka lari ya dari kematian. Dengan segala cara mereka ingin selamat dari kematian. Dengan harta yang mereka punya, ya, mereka berusaha untuk selamat dari kematian. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa innahu mulaqikum." Sesungguhnya dia akan menjumpai kalian. Ya, kalau seseorang sudah tiba ajalnya dimanapun dia, ya, berlindung dimanapun dia, maka kematian akan datang ke situ. Para jamaah rahimakumullah, cara terbaik ya, mengingat kematian yaitu dengan yang pertama kita mengingat kematian orang-orang yang sudah mati atau meninggal. Mengingat kematian orang-orang yang sudah meninggal. Ya, baik itu saudara, orang tua, kerabat, tetangga. Ya, ingat dulu ya, mereka bersama kita, mungkin makan bersama, main bersama. Ya, sekarang di mana mereka? Ya, tubuh mereka berada di bawah tanah. Ya, harta mereka tinggalkan. Tidak ada yang di bawah. Ya. Tubuh mereka ya, sudah tertimbun di bawah tanah. Ya, mungkin dari yang meninggal itu ada yang dulunya seorang pejabat. Ya, di mana jabatannya sekarang? Nggak ada. Sudah diambil orang. Mungkin juga dia punya harta banyak sebelum meninggal. Di mana hartanya sekarang? Nggak ada. Nggak ada yang dibawa. Sudah menjadi milik ahli waris. Mungkin dia punya ketampanan, kecantikan. Di mana ketampanan dan kecantikannya sekarang? Nggak ada. Sudah dimakan ulat ya, di dalam tanah. Ya, dimakan ulat dan cacing. Ya, mungkin tinggal tulang belulang kalau masih ada. Nah, ingatlah orang-orang yang sudah meninggal, maka kita akan ingat dengan kematian kita. Ya, mungkin di antara kita ya ada yang orang tua sudah meninggal, ya mungkin. Kalau bapak kita sudah meninggal, ibu kita sudah meninggal, ingat dulu kita atau orang tua kita hidup bersama kita di rumah dengan kita. Ya, mereka mengurus kita, ngasih makan kita, memperhatikan kita, ya, mendidik kita. Sekarang mereka nggak ada. Ya, dan suatu saat kita pun akan menyusul. Ya, makanya ketika kita ziarah kubur, ya kita dianjurkan membaca atau memberikan salam kepada penghuni kubur. Assalamualaikum ahlal kubur minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikumul lahikun nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Keselamatan atas kalian para penghuni kubur dari orang-orang yang mukmin dan muslim. Dan insya Allah kita pun lahikun akan menyusul kalian. Itu kita ucapkan kalau ziarah. Itu mengingatkan kita bahwa kita pun nggak akan selamanya di dunia ini. Ya, cepat atau lambat kita nggak tahu kapan pasti akan meninggal. Ya, tempat ini hari ini kita yang menempati. Ya, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun ke depan mungkin sudah berganti orang. Ya, mungkin anak kita, mungkin cucu kita, mungkin orang lain, kita nggak tahu. Lalu kemana kita? Mungkin sudah ada di bawah tanah. Jadi ingat kematian orang-orang sudah meninggal. Ya, kita pun ya di kampung kita, ya dulu kita masih kecil ada tetangga si ini. Sekarang sudah pada nggak ada. Atau nggak usah jauh-jauh. Yang di lingkungan kita ini, ya sudah banyak kita menyaksikan teman-teman kita, saudara-saudara kita mereka meninggal. Nah, mudah-mudahan ini menyadarkan kita bahwa suatu saat kita pun akan
meninggal. Kemudian kematian akan mendatangi siapapun. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan kematian. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan mati dan sesungguhnya mereka yang membencimu juga akan mati. Orang yang baik mati, orang yang buruk juga mati. Ya, maka kalau kita berdakwah mengajarkan yang hak, mengajarkan tauhid, mengajarkan sunnah, ya jangan khawatir dengan cacian makian orang-orang yang benci kepada dakwah kita. Kenapa? Karena kita semua akan mati. Kita yang membela kebenaran akan mati, mereka yang membenci kebenaran juga akan mati. Nanti semuanya akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan. Berkata seorang penyair, "Idza mazar'u qaranahu isfiraru falaysa dawa'uhu ghairul hasadi." Apabila padi sudah mulai menguning, maka tidak ada obatnya kecuali panen. Maksudnya padi dia kalau sudah kuning, maka ingat itu sudah saatnya panen. Ya, dia akan dipanen oleh pemiliknya. Begitu juga manusia. Manusia kalau sudah tua, ya, di rambutnya sudah ada uban, tulangnya sudah mulai melemah, sudah banyak sakit, ingat bahwa itu tanda sebentar lagi pemiliknya akan mengambil dia. Ya, seperti padi kalau sudah kuning, tidak ada obatnya kecuali dipanen oleh pemiliknya. Dan padi terkadang dia tidak sampai kuning. Ada kalanya dia masih hijau, tapi dia dipanen. Bukan oleh pemiliknya, tapi oleh hama, oleh banjir, ya, oleh musibah, sehingga dia hilang meskipun dia belum kuning. Begitu juga manusia. Ya. Ketika dia masih muda, masih remaja, ya, bisa jadi kematian itu datang kepada dia. Ya. Jadi tidak harus orang itu sampai kepada masa tua lalu meninggal, tidak. Seperti padi, banyak padi yang belum kuning tapi sudah dipanen. Ya, dipanen oleh hama, oleh banjir dan seterusnya. Nah, ini nasihat buat kita, ya, bahwa kematian bisa datang kepada siapapun dan bisa datang kapanpun. Kam min fatan amsa wa asbaha dhahika wa qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Betapa banyak anak muda yang di pagi hari dan sore hari masih tertawa, padahal kain kafannya sudah ditenun dan dia tidak menyadari. Ya, artinya dia masih muda, ya, di puncak kekuatannya, dia tertawa terbahak-bahak, artinya di puncak kesehatannya. Dalam kondisi seperti itu, kain kafannya sudah disiapkan tanpa dia sadari. Artinya besok paginya dia mati. Ya. Banyak yang seperti itu. Ya, betapa banyak orang yang masih sehat meninggal tanpa sebab. Ya, dan betapa banyak orang yang sakit tapi masih hidup bertahun-tahun lamanya. Nah, ini kematian. Ya, mudah-mudahan, ya, kita bisa tersadarkan. Ya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah." Dimanapun kalian berada, kematian akan menjumpai kalian meskipun berada di benteng yang sangat, di balik benteng yang sangat kokoh. Kemudian dalam Al-Quran disebutkan kematian itu musibah. Allah berfirman, "Fa'asobatkum musibatul maut." Lalu menimpa kalian musibah kematian. Ini menunjukkan bahwa kematian itu disebut sebagai musibah. Dan musibah terbesar adalah musibah kematian.
Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat." Dan kami benar-benar akan memberikan ujian kepada kalian dengan apa? Yang pertama, bisyai'im minal khawf, dengan sedikit rasa takut, rasa khawatir. Wal ju', sedikit rasa lapar. Wa naqsim minal amwal, berkurangnya harta. Wal anfus, dan berkurangnya jiwa. Berkurangnya jiwa adalah meninggal. Ya, meninggalnya anak, meninggalnya saudara, meninggalnya orang tua, itu ujian. Dan itu ujian yang paling berat. Ya, yang paling berat. Bahkan Nabi SAW sendiri, ya, ketika putra beliau meninggal, ya, beliau menangis. Ya. Ketika Ibrahim meninggal, putra Nabi SAW, ya, Nabi bersabda, ya, demi Allah ya Ibrahim, sesungguhnya kematianmu atau berpisah denganmu adalah menyedihkan kami. Ya. Mata ini menangis, hati ini bersedih, tetapi lisan tidak mengatakan yang tidak Allah ridai. Ya. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun. Innal ain tadma wal qalba yahzan. Sungguhnya mata ini berurai air mata dan hati ini bersedih. Tapi lisan tidak boleh berkata kecuali yang Allah ridhoi. Ya, tidak boleh kemudian mengingkari ketetapan Allah, mempertanyakan kenapa, nggak boleh. Ya, menangis boleh, itu fitrah. Bahkan Nabi sebutkan itu tanda rahmat. Tanda orang di hatinya ada kasih sayang, ada rahmat. Ketika anaknya meninggal, dia menangis. Ya, kalau anaknya meninggal, dia tidak menangis, itu pertanda hatinya keras. Nah, ketika Nabi menangis, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau menangis?" Seolah-olah para sahabat memahami bahwa tangisan itu adalah bentuk ketidakmenerimaan terhadap takdir. Lalu Nabi menjelaskan, air mata ini adalah tanda rahmat. Ya, bukan sebagai tanda mengingkari ketetapan Allah. Mengingkari ketetapan Allah itu dengan ucapan yang tidak Allah ridhoi atau dengan perbuatan yang tidak Allah ridhoi. Ya, dengan meratap. Ya, seperti kalau zaman dulu anak masih kecil itu, ya, di kampung anak, ya, di Ciamis, kalau ada yang meninggal, ya, terutama misalkan yang meninggal seorang suami, ya, maka istrinya itu dia akan melakukan niyah, meratap, ya, dia nangis jerit-jerit, ya, guling-guling di lantai, ya, sampai pakaiannya kebuka, kemudian dia jambak-jambak rambut dia sendiri, ya, dia tampar-tampar, ya, karena suaminya meninggal atau anaknya meninggal. Perempuan banyak yang seperti itu. Ini namanya niyah. Ya, dan ini bentuk pengingkaran terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan ini termasuk dosa besar dan termasuk perbuatan orang-orang jahiliyah. Adapun orang Islam, ketika Allah uji dengan kematian, ya, berkurangnya jiwa, ya, mungkin saudara, mungkin anak atau orang tua, ya, dia menangis tetapi tidak melakukan hal-hal yang dilarang. Ya, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma jurna fi musibatina wa akhluf lana khairan minha. Ya Allah, berikanlah ganjaran yang besar pada musibah kami ini dan berikanlah kami ganti yang lebih baik daripada itu. Ini orang yang beriman. Kemudian mengingat kematian juga dengan berziarah kubur, itu juga mengingatkan kita kepada kematian. Nabi SAW sabda, "Zuru al-kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah." Ziarahlah kalian ke kubur, ya, karena dia mengingatkan kepada akhirat atau mengingatkan kepada kematian. Nabi perintahkan kita untuk ziarah kubur karena dengan ziarah maka kita akan ingat akhirat. Ya, maka syariat ziarah kubur itu yang pertama adalah untuk mengingat kematian.
Yang pertama. Yang kedua, untuk mendoakan atau mengistighfarkan atau memohonkan ampunan untuk orang yang dikubur. Itu syariat ziarah kubur. Bukan ziarah kubur itu kemudian kita meminta atau bertawasul kepada orang yang sudah mati. Apalagi beribadah di kuburan tersebut. Baca Quran semalaman, sholat di situ, berdoa di situ. Ya, berdoa kepada penghuni kubur. Atau minimalnya bertawasul. Berdoanya kepada Allah, tapi bertawasul dengan orang yang mati yang sudah dikubur. Ini salah. Ziarah kubur memang dianjurkan karena dia bisa mengingatkan kita dengan kematian. Tapi hari ini banyak orang ziarah kubur salah tujuan. Ya. Atas nama misalnya wisata religi. Ya. Kemudian patungan berapa? Sewa bus, sewa mobil, berangkat ke kuburan yang dianggap itu kuburan keramat, ya, kuburan sunan atau wali, ya, atau kuburan siapapun, bahkan terkadang kuburan kosong. Kuburan kosong. Dan ini fakta. Ya, fakta. Ada. Ya, ini kisah nyata. Diceritakan oleh seorang ulama dalam sebuah kitab. Ya, ada dua orang. Yang satu ahli tauhid, yang satu dia pemuja kuburan. Kemudian orang yang ahli tauhid berkata, "Wahai fulan, seandainya hari ini kita gali tanah di sini, kita bikin kuburan kosong, lalu kita bilang ke orang-orang ini kuburan orang soleh, kuburan wali, niscaya kuburan ini akan disembah." Ya, maka si yang mengagungkan kuburan ini nggak percaya, nggak mungkin kayak gitu. Akhirnya dilakukan. Kemudian disebarkan ini kuburan wali, kuburan sunnah, dan datang orang-orang memuja, menyembah, ibadah di situ. Kemudian orang yang pemuja kuburan tadi dia mengatakan ini bohongan. Di dalam kubur ini nggak ada apa-apa. Orang-orang nggak percaya. Nah, sebegitulah orang di hari ini. Ya, dan banyak di Indonesia ini juga sebetulnya itu kuburan kosong itu banyak. Karena zaman sekarang, ya, termasuk belakangan juga, kuburan itu bisnis yang menggiurkan. Ya, kuburan itu bisnis yang menggiurkan. Orang ziarah ke sana, nggak mungkin dia nggak bawa uang. Ya, dia beli bunganya. Kalau ditaruh kotak infak di situ orang ngisi. Ya, kemudian ada parkirnya. Setiap hari 100 orang saja. Kalau sebulan berapa? Apalagi kuburan-kuburan keramat, ya. Kuburan yang dikatakan orang soleh. Yang datang ke situ setiap hari mungkin bisa ribuan. Ya, berapa rupiah kira-kira omsetnya? Itu ke situ. Sedangkan inti tujuan ziarahnya kadang tidak tercapai. Ya. Yaitu untuk mengingat kematian. Ya. Jadi ziarah kubur itu wasilah untuk mengingat kematian. Kemudian yang ketiga, mengingat kematian yaitu dengan mengurus jenazah. Itu juga mengingatkan kita dengan kematian. Kalau ada yang meninggal, terus kita memandikan jenazah, apa iya ketika kita memandikan jenazah itu nggak terpikir oleh kita bahwa suatu hari kita pun akan dimandikan? Ketika kita mensolatkan jenazah, apa tidak terpikir oleh kita suatu hari kita yang disolatkan? Ya, seorang penyair mengatakan hari ini kita mendengar berita kematian seseorang, besok lusa kitalah beritanya. Ya, hari ini kita sering mendengar berita kematian seseorang, besok lusa kitalah beritanya. Ya, kalau hari ini kita mendengar ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun, si fulan bin fulan ya meninggal dunia hari tanggal sekian, besok nama kita yang jadi beritanya, pasti. Ya, pasti. Nah, maka ya mari kita menyadarkan diri kita ya,
Minimalnya dengan mengurangi maksiat. Ya, mengurangi maksiat. Ya, karena orang yang ingat kematian, di antara buahnya adalah ketika dia akan bermaksiat, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dia yakin ya, dia akan meninggal. Ya, ketika akan bermaksiat, ingat bagaimana kalau kematian datang ketika kita bermaksiat, dan itu bukan sesuatu yang mustahil. Orang sedang maksiat meninggal, ada tidak? Ada. Kemudian juga ya, dengan mengingat kematian, hendaknya seseorang menjadi berani ya, untuk mendakwahkan kebenaran. Ya. Dengan ingat kematian, seseorang menjadi berani membela kebenaran. Kenapa? Karena mati itu datang kepada siapapun. Orang yang buruk mati, orang yang baik juga mati. Orang berjihad di medan perang mati, orang yang tidak berjihad juga mati di tempat tidurnya. Ya. Seorang penyair mengatakan, "Man lam yamut bisaid mata bi ghairihi." Siapa yang tidak mati dengan pedang, dia akan mati dengan selain pedang. Ya. Jadi orang yang mau berjihad di medan perang fisabilillah, dia akan mati dengan pedang. Ya, meninggal di jalan Allah sebagai syahid. Orang yang tidak berjihad, dia pun akan mati sama. Mungkin dengan penyakitnya, mungkin dengan yang lain-lainnya. Ya, tapi semua pasti akan mati. Tanawwa'atil asbabu wada wahid. Sebab itu bermacam-macam, tetapi rasa kematian itu satu. Ya, orang boleh mati dengan pedang, boleh mati dengan penyakit, boleh mati dengan siksaan mungkin. Sebab kematian itu banyak, tetapi rasa kematian itu sama, ya, satu, yaitu sangat mengerikan. Para jamaah rahimakumullah, nah, mudah-mudahan dengan kita mengingat kematian ini memberikan motivasi kepada kita ya, agar kita senantiasa bersemangat untuk beramal ya, terutama kita sekarang berada di 10 akhir Ramadan yang itu merupakan hari-hari terpenting, dan di dalamnya ada malam Lailatul Qadar yang disebutkan bahwa itu adalah lebih baik dari 1000 bulan. Ya, yang 1000 bulan itu sama dengan 83,3 tahun. Artinya siapa yang ibadah di malam Lailatul Qadar, maka pahala ibadahnya itu lebih baik daripada pahala ibadah selama 83 tahun. Oleh karena itu Rasulullah SAW, beliau senantiasa beriktikaf di 10 malam terakhir ya, untuk mendapatkan apa? Malam Lailatul Qadar. Karena malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang terbaik sepanjang tahun. Ya, dari hari-hari dalam setahun, yang terbaiknya adalah malam Lailatul Qadar. Sehingga dia layak untuk diburu. Layak kita begadang untuk satu malam ini. Ya, layak kita selama 10 hari berjuang mati-matian untuk mendapatkan satu malam ini. Ya, jadi jangan sia-siakan 10 malam ini. Kalau kita mampu ya untuk tidak tidur, kemudian beribadah, baca Quran capek ganti sholat capek baca Quran lagi, baca Quran capek baca kitab, ganti doa, ganti zikir, sholat lagi, terus sampai hatta matla'il fajar, ya, sampai terbit fajar. Kalau kita bisa seperti itu, silakan lakukan. Tapi kalau tidak bisa, minimalnya sebagian besar malamnya kita hidupkan. Ya, mungkin kita tidur 2 jam atau 3 jam, sisanya kita gunakan untuk ibadah. Jangan sebagian besar malamnya kita habiskan dengan tidur. Sangat sayang. Karena ketika malam Lailatul Qadar muncul, kemudian orang menghabiskan malamnya dengan tidur, akan sedikit pahala yang dia dapat. Ya, berbeda dengan ketika Lailatul Qadar muncul, dia sedang baca Quran banyak. Bahkan malam itu mungkin dia hatam, sekali hatam.
maka pahala yang dia peroleh semakin banyak. Ya, maka para ulama ketika datang 10 malam terakhir mereka meningkatkan ibadahnya. Ya, misalnya di 20 malam pertama ya, mereka baca Quran 3 hari hatam. 3 hari sekali hatam. Kalau masuk 10 malam terakhir 1 hari sekali hatam. Ditingkatkan. Ya. Begitu juga sholat. Ya, kalau tarawih di 20 malam terakhir atau di 20 malam pertama cuma setengah jam misalnya. Maka di 10 malam terakhir tarawihnya tingkatkan jadi 1 jam. Ya, lebih lama berdirinya, lebih panjang surat yang dibacanya. Begitu. Jadi kualitas dan kuantitasnya semakin meningkat mendekati akhir. Ya. Karena Nabi bersabda, "Innamal a'malu bil khawatim." Amal-amal itu dinilai berdasarkan akhirnya, bukan berdasarkan awalnya. Kalau akhirnya baik, insya Allah baik. Tapi kalau akhirnya buruk, maka buruk. Karena penilaian itu dari akhirnya. Apakah dia husnul khotimah atau su'ul khotimah? Nah, di kita di Ramadan ini kadang orang di awal begitu semangat. Ya, baca Quran sehari bisa 2 juz, 3 juz di awal. Ya, begitu masuk pertengahan udah nurun tuh targetnya. Tadinya bacanya 3 juz, semakin kesini semakin berkurang. Kenapa? Karena di awalnya terlalu banyak. Ya, sehingga grafiknya nurun. Ya, sampai nanti di momen-momen pentingnya yang harusnya dia meningkatkan kualitas, ya malah sudah habis tenaganya. Ya, karena dia sudah diporsir di awal. Karena Ramadan ini ibarat perlombaan maraton. Ya, lari jarak jauh. Nah, teorinya kalau lari jarak jauh, siapa yang di awal itu sudah diporsir, dia sampai ke finish duluan apa terakhir? Terakhir. Ya. Yang sampai ke finish duluan adalah yang di awal-awal biasa saja. Nanti tinggal 5 putaran terakhir mencapai garis finish, baru dia keluarkan semua tenaga yang dia punya. Itu yang akan mencapai garis finish paling pertama. Nah, begitu pun Ramadan. Siapa yang kemarin di awal-awal dia sudah porsir, ya, kemungkinan besar di akhir-akhir ini dia akan bosan dan akan capek. Maka dia akan kalah. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita. Mudah-mudahan Allah taala memberikan anugerah kepada kita berupa malam Lailatul Qadar dan kita isi ya, sisa-sisa Ramadan ini ya sampai akhir dengan taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itu ya, para jamaah rahimakumullah yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri majlis kita dengan baca doa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang ana sampaikan tadi ini ana ambil dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.